Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima dalam mata kuliah sistem operasi. Materi hari ini yang kita bahas adalah penjakwalan prosesor jamak. Oke, saya jalankan slide-nya dulu. Oke, kita langsung saja ke slide nomor 2. Pendahuluan. Penjakwalan ini untuk mempertinggi kinerja, kehandalan, kemampuan komputasi, paralelisme, dan keekonomisan dari suatu sistem. Tambahan prosesor dapat diimplementasikan ke dalam sistem tersebut. Sistem ini disebut dengan banyak prosesor atau prosesor jamak atau multiprosesor. Ada banyak jenis dari sistem prosesor jamak. Namun, yang akan dibahas pada bab ini adalah penjakwalan pada sistem prosesor jamak yang memiliki fungsi prosesor yang identik atau homogeneous ya. Next. Yang pertama di sini kita bahas dalam penjakwalan prosesor jamak ini adalah penjakwalan master atau slave. Pendekatan yang awal atau yang pertama untuk penjakwalan jamak ini adalah penjakwalan asymmetric multiprocessing atau bisa disebut dengan penjakwalan master atau slave. Oke, di mana penjakwalan metode ini hanya satu prosesor atau master yang menangani semua keputusan penjakwalan, pemrosesan, perangkat masukan dan keluaran, dan aktivitas sistem lainnya dan prosesor lainnya. Slave hanya mengeksekusi proses. Metode ini sederhana karena hanya satu prosesor yang mengakses struktur data sistem dan juga mengurangi data sharing. Dalam teknik master slave, satu prosesor menjaga status dari semua proses dalam sistem dan menjadwalkan kinerja untuk semua prosesor slave. Di sini terlihat dari gambar di atas mengilustrasikan perilaku dari mikroprosesor yang digunakan untuk multi-programming. Beberapa proses terpisah dialokasikan di dalam memori. Ruang alamat proses terdiri dari halaman-halaman. Ini adalah memori yang terdiri dari beberapa halaman sehingga hanya sebagian saja dari proses tersebut yang berada dalam memori pada satu waktu. Hal ini memungkinkan banyak proses dapat aktif dalam sistem. Lanjut, penjakwalan SMP. Penjakwalan SMP ini bukan sekolah di sini ya. Bukan sekolah menengah pertama, tapi penjakwalan symmetric multiprocessing adalah pendekatan kedua dalam penjakwalan prosesor jamak, di mana setiap prosesor melakukan penjakwalan terhadap dirinya sendiri atau self-scheduling. Semua proses yang mungkin berada pada antrian ready yang biasa, atau mungkin setiap prosesor memiliki antrian ready tersendiri. Bagaimanapun juga penjakwalan terlaksana dengan menjadwalkan setiap prosesor untuk memeriksa antrian ready dan memiliki suatu proses untuk dieksekusi. Jika semua prosesor sistem jamak mencoba untuk mengakses dan mengupdate suatu struktur data, penjakwal dari prosesor-prosesor tersebut harus diprogram dengan hati-hati. Kita harus yakin bahwa dua prosesor tidak memilih proses yang sama dan proses tersebut
tidak hilang dari antrian. Secara virtual, semua sistem operasi modern mendukung SMP termasuk Windows XP, Windows 2000, Solaris, Linux, dan macOS 10 ya. Lanjut, Affinity and Load Balancing ya. Pertama kita bahas Affinity dulu. Data yang paling sering diakses oleh beberapa proses akan memadati cache pada prosesor, sehingga akses memori yang sukses biasanya terjadi di memori cache. Hal ini disebut affinity prosesor atau prosesor affinity. Ada dua jenis afinitas pada prosesor ini, yakni soft affinity ya, yang memungkinkan proses berpindah dari satu prosesor ke prosesor yang lainnya. Dan yang kedua, hard affinity, yang menjamin bahwa suatu proses akan berjalan pada prosesor yang sama dan tidak berpindah. Contoh sistem yang menyediakan sistem call yang mendukung hard affinity adalah sistem operasi Linux. Next, Affinity and Load Balancing ya, lanjutan. Yang kedua, di sini load balancing. Load balancing adalah ya, suatu usaha menjaga workload terdistribusi sama rata untuk semua prosesor dalam sistem SMP. Perlu diperhatikan bahwa load balancing hanya perlu dilakukan pada sistem di mana setiap prosesor memiliki antrian tersendiri, private queue, untuk proses yang berstatus ready. Perlu juga diperhatikan bahwa pada sebagian besar sistem operasi kontemporer mendukung SMP. Jadi setiap prosesor bisa memiliki private queue. Ada dua jenis load balancing. Yang pertama di sini load balancing path migration. Pada kondisi ini ada suatu task spesifik yang secara berkala memeriksa load dari tiap-tiap prosesor. Tidak terdapat ketidakseimbangan, maka dilakukan perataan dengan memindahkan passing proses dari kelebihan muatan ke prosesor yang idle atau yang memiliki muatan lebih sedikit. Jadi jika ada suatu prosesor yang kelebihan dalam melakukan proses, dalam prosesor jamak itu bisa dipindahkan ke prosesor lain yang lebih kecil muatannya, yang disebut dengan idle. Lanjut, yang kedua yaitu pull migration. Kondisi ini terjadi saat prosesor yang idle menarik atau pulling ya, prosesor yang menunggu dari prosesor yang sibuk. Jadi pull migration ini adalah prosesor bisa menarik proses yang ada di prosesor yang sibuk. Keuntungan dari affinity berlawanan dengan keuntungan dari load balancing, yaitu keuntungan menjaga satu proses berjalan pada satu prosesor yang sama, di mana proses dapat memanfaatkan data yang sudah ada pada memori cache. Prosesor tersebut berkebalikan dengan keuntungan menarik atau memindahkan prosesor dari satu prosesor ke prosesor lainnya. Next, lanjut ke symmetric multithreading. Strategi ini dikenal sebagai SMT, symmetric multithreading. Kalau tadi di atas itu adalah SMP, sekarang SMT ya, symmetric multithreading. SMT juga bisa disebut teknologi hyperthreading dalam prosesor Intel. Ide dari SMT untuk menciptakan banyak logical processor dalam satu physical processor yang sama dan mempresentasikan beberapa prosesor kepada sistem operasi. Oke, di sini ada sistem bus ya. Gambaran dari symmetric multithreadingnya, di mana mengilustrasikan suatu tipe arsitektur SMT
dengan dua physical processor dengan masing-masing punya dua logical processor dari sudut pandang sistem operasi. Pada sistem ini terdapat 4 prosesor. Perlu diketahui bahwa SMT adalah fitur yang disediakan dalam hardware, bukan software, sehingga hardware harus menyediakan representasi state arsitektur dari setiap logical processor, sebagaimana representasi dari penanganan interupsinya. Setiap sistem operasi tidak perlu didesain khusus jika berjalan pada sistem SMT, kan tetapi performa yang diharapkan tidak selalu terjadi pada sistem operasi yang berjalan pada SMT. Misal, suatu sistem memiliki dua prosesor, keduanya idle. Penjakwalan pertama kali akan memilih untuk membagi thread ke physical processor daripada membagi ke logical processor dalam physical processor yang sama, sehingga logical processor pada satu physical processor bisa menjadi sibuk sedangkan physical processor yang lain menjadi idle. Idle itu adalah istilah dalam sistem operasi menunggu artinya. Lanjut kita ke multicore. Multicore microprocessor adalah kombinasi atau dua lebih prosesor independen ke dalam sebuah integrated circuit atau IC. Umumnya multicore mengizinkan perangkat komputasi untuk memeragakan suatu bentuk thread level parallelism atau TLP tanpa mengikut sertakan banyak prosesor terpisah. TLP ini lebih dikenal dengan chip level multiprocessing. Di sini kita lihat gambarannya. Di sini terdapat gambaran tentang chip CPU dual core. Di sana ada CPU core and level 1 SAS ya. Dan itu sebagai backsetnya, dan bus interface dan level 2 SAS itu sebagai yang berhubungan langsung ke frontside-nya. Keuntungan dari multicore ya, meningkatkan performa dari operasi SAS, SNOPs, bus snopping ya. Bus snopping adalah suatu teknik yang digunakan dalam sistem pembagian memori terdistribusi dan multiprosesor yang ditunjukkan untuk mendapatkan korelasi pada cache. Hal ini dikarenakan sinyal antara CPU yang berbeda mengalir pada jarak yang lebih dekat, sehingga kekuatan sinyal hanya berkurang sedikit. Sinyal dengan kualitas yang baik memungkinkan lebih banyak data yang dikirim dalam satu periode waktu dan tidak perlu sering di repeat. Yang kedua, di sini secara fisik desain CPU multicore menggunakan ruang yang lebih kecil pada PCB printed circuit board dibanding dengan desain multi-chip SMP. Yang ketiga, prosesor dual core menggunakan sumber daya lebih kecil dibanding sepasang prosesor dual core. Yang keempat, desain multi-core memiliki risiko desain error yang lebih rendah daripada desain single core. Yang F dan G adalah kerugian dari multicore, bukan keuntungan ya. Adapun kerugian dari multicore adalah dalam hal sistem operasi butuh penyesuaian kepada software yang ada untuk memaksimalkan kegunaan dari sumber daya komputasi yang disediakan oleh prosesor multicore. Dari sudut pandang arsitektur, pemanfaatan daerah permukaan silikon dari desain single core lebih baik daripada desain multicore. Pengembangan chip multicore membuat produksinya menjadi menurun karena semakin sulitnya pengaturan suhu pada chip yang padat. Oke, lanjut ke pengaruh multicore terhadap software. Keuntungan software dari arsitektur multicore adalah kode yang dapat dieksekusi secara paralel. Dalam sistem operasi, kode-kode tersebut dieksekusi dalam thread atau proses yang terpisah. Setiap aplikasi pada sistem berjalan pada prosesnya sendiri, sehingga aplikasi paralel akan mendapatkan keuntungan dari arsitektur multicore.
Setiap aplikasi harus tertulis secara spesifik untuk memaksimalkan penggunaan dari thread. Banyak aplikasi software tidak dituliskan dengan menggunakan thread yang konkuren karena kesulitan dalam pembuatannya. Konkurensi memegang peranan utama dalam aplikasi paralel yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam mendesain aplikasi paralel adalah sebagai berikut ya. Termasuk ke langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah partitioning ya. Tahap desain ini dimaksudkan untuk membuka peluang awal pengeksekusian secara paralel. Fokus dari tahap ini adalah mempartisi sejumlah besar tugas dalam ukuran kecil dengan tujuan menguraikan suatu masalah menjadi butiran-butiran kecil. Komunikasi tugas yang telah dipartisi diharapkan dapat langsung dieksekusi secara paralel, tapi tidak bisa karena pada umumnya eksekusi berjalan secara independen. Next, yang ketiga, agglomeration. Pada tahap ini kita pindah dari satu yang abstrak ke yang konkret. Kita tinjau kembali kedua tahap di atas dengan tujuan untuk mendapatkan algoritma pengeksekusian yang lebih efisien. Mapping. Dalam tahap yang keempat dan terakhir ini kita memspesifikasi di mana setiap tugas akan dieksekusi. Masalah mapping ini tidak muncul pada uniprosesor yang menyediakan penjawalan tugas. Pada sisi server, prosesor multicore menjadi ideal karena server mengizinkan banyak user melakukan ke server secara simultan. Oleh karena itu, web server dan aplikasi server mempunyai throughput yang lebih baik. Ini adalah referensi ya dari materi hari ini. Silakan dicek jika ingin menambah dan melengkapi referensinya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada saran dan kritik mohon di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.